Indonesia. FPL Indonesia udah kukuhkan Savage nomor 1 Sudut 2 Kairi. Nah, kedua jungle yang sedang rivalitas ini. Dua-duanya menangnya. Dan mungkin ada pecah telur Savage jadi dia. Pertarungan penunggang terbaik yang pernah dimiliki Team Liquid. Berhadapan langsung dengan The New Alpha Familia. Dengan rivalitas jungler. Tapi ngelihat dari draftnya ini, sejak hari kemarin, kita lihat Khalid banget rock. Pasti. What happened with Khalid? Khalid sih, ya kalau ngomongin Khalid, mobilisasi dia cepet banget. Movementnya dia juga oke banget. Apalagi buat sekarang karena ada Thunderbelt. Dia jadi alternatifnya untuk Terizla. Terizla kena nerf kemarin. Kita tahu sendiri lah bagaimana pasif dari Terizla sekarang start dari 20% menuju ke 35% kalau di level 15. Jadi jatuhnya early-nya di nerf untuk Terizla, late game-nya lebih kuat. Tapi untuk Khalid, dari early game dari level 2 bahkan, karena ada Quicksand Guard dan Thunderbelt yang membuat Khalid makin lebih fleksibel, dia menjadi hero yang sangat kuat sekali dengan mobilitas dan push speed yang tinggi juga. Dan bisa buy time dengan Quicksand Guard itu ya, yang cukup mahal. Nge-bait juga, jadi inisiator pun bisa. Paket lengkap lah buat Khalid. Ya, tapi masih dengan berkutat di Assassin ya. Hayabusa, Fanny yang akan ditutup sementara dengan langsung Kovius. Bentar, Altrigo ini lumayan berani kan untuk melepaskan chip. Karena seperti kita tahu, dia ada sama Link juga kebetulan. Ada banyak banget opsi sebenarnya yang dibawakan juga oleh Team Liquid. Dan kita bawakan hero kuda. Favorit ya. Favorit dari Team Liquid ID karena mereka pasukan berkuda. Jujur, kalau pribadi dibandingkan bebek karat, kita adu aja sekalian. Mainkan dengan posisi di mana Hylos di band. Jangan kaca-kaca. Karena nanti suatu kemungkinan besar, ternyata masih ada orang melakukan bait terhadap sosok lain kecuali karena Chip kalau mau ini menjadi sosok yang menakutkan. Ketimbang Nile yang harus mengamankan tersebut. Apakah akan langsung menuju ke Fangamis dan Gatot Kaca? Karena melihat dari tren yang kemarin, Altrigo ini udah lumayan fleksibel dari picknya. Link first pick menandakan bahwa Team Liquid ID ingin memberikan hero yang power untuk Favian beraduan V1 melawan Nile. Ini Gatot Kaca powerful juga kan untuk Owen ya. Yang lagi memang hype banget, Gatot Kaca cukup kuat bahkan sekarang. Tapi kalau misalkan emang benar-benar mau coba ngambil ke arah stoppernya juga masih ada Ruby, tapi ternyata Valentina terlebih dahulu. Oke, Kaca emang udah merebutkan sih. Karena build diff dari Owen, dia buildnya agak beda. Yang lain Thunderbelt dan item-item tank. Tapi kalau Owen dia bikin concentrated energy dan dia main dire hit. Ya, dan Prof, kalau gua tadi mikirnya kenapa Chip dilepaskan aja, Chip diambil karena ini bisa mainin Link. Ya. Kalau tadi gua mikirnya Link Gatot Kaca itu power loh. Power banget. Di mereka. Tapi ya memang mereka concernnya adalah mereka nggak mau linknya sosok dari Nile ini dibecek dari early. Ya, tapi lagi-lagi sih ini ada Angel lah, jadi menandakan apakah Ruby-nya akan menuju ke gold lane. Karena pernah ada juga nih referensi bahwa Iron Chiki bermain dengan Ruby. Dan bagus Banget. Jadi permainannya emang bener-bener 4-1. Linknya dikasih farming sebebas mungkin agar bisa mencapai level 15 secepat mungkin juga. Oke. Tapi untuk sekarang apakah akan ngambil assassinnya dulu sebelum di-ban? Dan ya, Nolan untuk seorang Nile. Oke, adu farming speed ya, apalagi buat Nolan sendiri kita tahu lah. Di MPL Malaysia, di MPL Filipina, ini kebetulan King Kong dan Sekais mendapatkan the fastest level 15 itu menggunakan Nolan. 9 menit 20 detikan, dan kalau kita bandingkan juga dengan Link di atas menit 5, nanti Link pasti bakal bermain di lane jauh. Jadi tinggal gimana caranya Team Liquid ID memperkuat formasi 4-nya agar nanti mereka bisa melakukan team fight panjang tanpa ada Link sebelum nanti Linknya mencapai power speed terbaiknya. Betul sekali. Dan sekarang kalau bisa kita lihat ke arah Ruby ya, menurutku pribadi ini Ruby akan menjadi gold laner. Harusnya Ruby ya. akan menjadi gold laner supaya nanti dia menutup jalannya early power dari Nolan. Untuk pick off ke arah gold lane-nya berkurang, tapi di team fight-nya tetap kuat, damage-nya tetap ada. Sedangkan Altrigo harus mikirkan gimana caranya Kais ini dia kuat di laning-nya, gak tercounter dengan Ruby, dan di late game-nya dia punya insurance. Jadi kalau ngomongin Harit, chance-nya kecil di sini. Karena di early-nya akan dipecah Prof. Apalagi kalau dia langsung head-to-head sama Ruby. Ya, ini bakal berat banget karena mau gimana pun landingnya bakal strong juga untuk Ruby Gold. Apalagi buat Nolan dia bisa jadi stopper juga di waktu yang bersamaan. Yes. Tapi tinggal gimana caranya nanti nih hero-nya Nino nih yang bakal penting banget juga. Karena kalau kita lihat di Gatot Kaca kemarin udah digunakan oleh Owen dan dia nge-build-nya agak sedikit diff. Dia bawain dire hit, dia bawain concentrated energy. Jadi butuh hero badan lagi nih
buat Alter Ego. Terisla masih ada, Barats masih ada, tapi tinggal dicari sinergi terbaiknya. Karena untuk sekarang yang mampu untuk nge-deliver damage secara optimal baru ada Nolan dan juga Valentina. Masih belum cukup ya pastinya. Tapi ngeliat dari tim Liquid ID, chance untuk Angelanya ini bakal ada di tangan Yeskiel atau Widdy? Masih belum tertebak sih. Gue lebih suka di Widdy. Sebenarnya masih oke untuk di Widdy. Karena dia bakal lebih powerful kalau nanti Ruby-nya dijadikan gold lane. Dan Aran akan menggunakan hero badan. Contohnya seperti Arlong. Nah, ini wise choice banget sih. Dia nutup ke arah Edith. Dia tahu Nino akan menjadi secondary damage juga di sana. Kalau misalnya Aisha gak mampu untuk ngelawan seorang Ruby. Dan itu akan berbahaya untuk si Liquid kalau misalnya Nino menjadi initiator. Oh, Arlongnya tapi diambil by the way. Mau tidak mau Profesor. Iya. Karena mereka sudah menutup ke arah Edith-nya. Dan itu jelas banget ya, obvious banget kalau emang tim Liquid ID bisa bawain Arlong di sana. Arlong Ruby combo. Itu bakal powerful banget untuk tim fight-nya, tinggal dibantu dengan satu mid laner yang mungkin seperti Aurora yang nanti bisa membawakan juga tim jangka panjangnya. Yes, alright. Tapi dua pick yang akan langsung ditunjukkan oleh tim Liquid ID. Menjawab juga kemana perginya untuk Angela dan juga Ruby. Karena berhadapan dengan Arlot nih, yang Iya, dimana iya. Arlotnya juga harusnya akan ada di tangan dari Nino. Apakah akan ada Yves di tangan dari Yeskiel? Bisa? Sehingga satu lagi nanti akan ditambahkan hero badan yang mungkin akan menuju ke Aran. Tapi hero badannya benar-benar opsional dikit banget. Terisla mungkin masih ada. Dan jangan lupa kan Uranus juga pernah dibawakan sama Aran loh, tapi Baratsnya Barat. ternyata diambil. Oke. Baras Aurora ternyata. Bagus banget pikiran ini, dia kenapa gue suka Angelanya Karawidi. Karena ini biarkan elemen klasiknya agak muncul. Ya, elemen Dan itulah klasik ya. elemen klasik dari Link dan juga Angela. Dan kenapa gue udah melihat Iron City ini akan ada di arah Godland. Karena dia akan menutup jalannya Nile. Karena kalau Iron City chance-nya menuju ke arah Marksman, possibility Nile akan bersinar untuk pick off dia akan tinggi. Kedua, Angelanya ini akan cukup kebingungan untuk siapa yang akan dia masukkan. Sekarang prioritasnya ada di Link. Jadi Widdy nggak harus pusing untuk siapapun yang dia masukkan. Just in case Iron City yang harus menjadi secondary yang harus dia berikan hard cut. Tapi itu nggak searjen itu Profesor. Ya, emang Nggak harus searjen tetap di Link dan Cloud. Kira yang paling aman untuk digunakan ketika kita berbicara tentang adanya split push. Link di sini pasti akan menemukan tempat split push yang baik, tapi untuk late game masih ada jaminan untuk Alter Ego melakukan clear wave dan juga memberikan damage yang pasti kepada Barats. Karena untuk menumbangkan Barats butuh hero-hero Demon Hunter Sword. Dan kita tahu sendiri Cloud, ketika sudah tidak ada mana sekarang, dia langsung build Demon Hunter Sword Golden Staff biasanya. Biasanya dengan emblem Marksman atau Assassin ya. Sudah melupakan dari basic common emblem, tapi ya untuk melihat kali ini ada Purify yang diamankan serta dengan adanya early to mid potential tim Liquid ID sampai ke late game pun harusnya dari segi draft mereka sangat-sangat unggul. Ya, Revitalize juga kan untuk Owen bisa bertahan hidup. Dan kalau kita lihat lagi-lagi dengan adanya Angela, ini bakal mengadu heal-nya. Oke, mampukah The New El Familia menumbangkan penunggang terbaik dari tim Liquid? Ebel Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lean of town. Dua target yang berbeda, upper bracket akan di-secure atau chance ke playoff yang akan jauh lebih besar untuk Alter Ego. Karena kalau ngelihat head to headnya sekarang Battle of Assassin secara farming pattern harusnya lebih cepat mana nih, Prof? Wah, kalau ngomongin soal farming pattern sih sebenarnya lagi-lagi ya, Nolan punya keuntungan di sini. Karena seperti yang kita tahu ya, kalau kita ngomongin soal farming speed, Nolan udah bener-bener kayak kuat banget, rotasinya juga cepet banget. Gouge hanya mengandalkan energi juga. Nah, kalau dibandingkan dengan Link, ini ya mau nggak mau ya Linknya harus stabil. Minimal ya, menit 5, dia yang harus pegang lane jauhnya. Jadi banyak banget syarat untuk bisa memenangkan match up tersebut. Oh, Diambil. Yes, Kiel. Camping yang benar-benar tidak terlalu merugikan dirinya. Dengan poking damage yang berhasil tapi dapat sana Owen. Mencoba untuk melakukan mencari satu level lagi supaya Unbreakable bisa menangkap. Tapi out of nowhere, Rondo flicker power defensive. Hampir saja bisa menumbangkan dirinya dan first blood di depan mata dari tim Liquid hilang begitu saja. Ya, menang pok sih harusnya ya dari head to head dari dua mid lanernya juga. Ada heal juga yang ngebuat akhirnya super strong dari Yeskiel-nya. Sementara kalau ngelihat dari ada spell yang ke-trigger, ini akan menjadi informasi yang cukup baik juga. Selagi menunggu nantinya turtle yang akan muncul. Tapi kalau ngelihat dari tim Liquid ID nih Prof, mereka benar-benar ngandelin damage-nya dari Pavian.
Sementara kalau lihat Alter Ego, mereka punya asuransi juga di arah late game dengan adanya Hive. Ya, tapi kita udah sering lihat sih draft seperti ini dari tim Liquid ID. Mereka mengandalkan sekali, rely banget sama Vavian dengan Link-nya. Karena memang dia tahu power spike-nya juga, dia tahu power dari Link dan juga Angela. Dan itu yang membuat Vavian sulit untuk bisa di take down ketika di teamfight besar. Oke. Tadi lihat Aran akan menjadi target pertama karena masih berada di level yang ketiga. Harga belum ada, membuat Aran menjadi first blood atau sebuah aman. Tapi dengan zoning out yang terjadi, tim Alter Ego mereka mendapatkan keuntungan. Mereka memastikan Aran tidak bisa melakukan zoning out transfer Nails. Dan rotasi yang terjadi, menuju ke seorang Vavian di depan sana. Fokus menuju ke seorang Owen, masih terlalu kuat untuk bisa disumbangkan. Dan satu buah point kill dari Owen membuat sosok dari seorang Vavian dan kawan-kawan akan bebas tanpa ada front liner. Cricket Dazir. Oke, tapi nampaknya take over dan retribution Sundial berhasil mengamankan dengan sangat baik. Dan Vavian memilih untuk mundur ke belakang dengan Nino. Carousel platform defensive membuat Nino harus mundur ke belakang dan memastikan dari tim Alter Ego mereka mendapatkan tampol yang pertama. Ini cukup lama juga ya tadinya untuk di setup turtle-nya dan membiarkan Purple Buff tidak menjadi priority terlebih dahulu untuk Fabian. Sementara dari set talent emblem-nya nih. Ya, ini dia emblem by IndyHome. Kita bisa melihat tank emblem dari Cloud-nya. Yang dicari adalah bagaimana bertahan hidup, cara untuk survive ketika nanti Link akan menjadi ancaman dengan critical damage yang tinggi, karena apalagi Fabian di sini membawakan fatal. Gak heran kalau critical damage dan juga Warcry yang bisa menimbulkan efek tambahan damage-nya akan membuat juga sosok Heist kesulitan nanti dalam teamfight besar. Karena ini cukup berbeda ya setelah basic common emblem terlupakan nih dengan tanpa adanya mana. Biasanya kita ngelihat antara assassin atau marksman. Tapi ini benar-benar ke arah pure tank. Ya, biar bisa survive juga di laning karena lawannya kebetulan Ruby Gold Lane. Walaupun sekarang basic common emblem terlupakan well, tapi gak well juga buat Iron Shiki sendirian. Oke, Iron Shiki sendirian dan masih terlalu jauh. Bahkan Nile depan sana mencoba untuk melakukan satu moment kill Iron Shiki. Hardcard masih bisa diselamatkan, tapi nampaknya Vavian akan mengurungkan niatnya karena Hardcard-nya sudah masuk terlanjur dan dia nggak bisa nge-dive in. Kalau Hardcard-nya belum masuk, itu chance dari Vavian nge-dive in masih besar sekali, Ul. Dan untuk sekarang sebenarnya nggak terlalu yang agresif ya. Ngelihat adanya potential assassin yang begitu agresif di early game, ini benar-benar ditahan dulu. Tapi ini menurut gua malah kerugian untuk Alter Ego. Di saat dari Nolan itulah dia yang harus early game pressure, dan dia sekarang kebingungan, siapa yang akan gue pick off? Aurora punya pasif, Iron Shiki fighter, Aran udah sulit banget untuk buat take down, dan nyari Vavian itu udah kayak nyari peniti di rumput-rumput, sulit banget. Jarum dalam jerami. Ah, ya, itu ya maksudnya gue ya, terima kasih loh. Benar juga sih, emang susah sih. Yang ada nanti tiba-tiba salah langkah dikit, Vavian-nya malah online kan jatuhnya. Iya, sebenarnya banget kan kondisi saat ini tampil yang kedua, dan Ammo Vendor berhasil memakan sosok dari Iron Shiki yang biasanya dia yang melakukan hal tersebut. Senjata makan tuan dari sosok Ruby Iron Shiki membuat permasukan dari tim Alter Ego. Mereka punya chance untuk bisa membalikan kembali keadaan. Turtle kedua, amat terus gantian. Tapi nampaknya dengan Diamond Soul power offensive menuju ke belakang Vavian. Damage masih belum cukup, terlalu besar, berhasil menumpahkan Vavian dan untuk jawaban Turtle yang kedua di tangan dari seorang Nile. Sang jungler berarti. Dan ini menjadi keuntungan yang besar untuk Alter Ego. Mereka dapetin 2 turtle. Mereka dapetin point kill dan Widdy. Harusnya Kejar, cukup damage-nya karena masih ada Fracture juga. Seperti yang kita ketahui bahwa Fracture sekarang memiliki cooldown yang sangat-sangat cepat. Dan memang penggunaan energinya dari Nile benar-benar stabil banget dari tadi. Dia manage energinya ketika setelah mendapatkan turtle, dia cari 1 point kill tambahan lagi. Betul, tapi di sini sebenarnya kita bisa juga menyaksikan di mana dari Vavian agak cukup tertekan ya. Tertekan sekali, dan keuntungan 2 turtle ini memang untuk Alter Ego, tapi yang paling akan impact merasakannya adalah Heist. Ya, karena lagi-lagi ya di sini Heist nggak bisa di-gank sama Vavian, jadi nggak bakal ada yang bisa di-take down dari segi point kill. Waduh. Wow, Alter Ego. Dan on the way ditampar sama Alter Ego dengan kemenangan di early game 2.600 gold. Oke, admin MPL siapkan kontenmu. Mampukah Alter Ego menampar 6 caster yang bertugas? Oke, let's go, kita lihat. Siapkan kontenmu admin MPL. ya. Alter Ego. Karena kita udah 2 kali ketampar kayak gini ya. Sama kayak Aran. Sama kayak Aran yang udah cukup kesulitan ditampar dari arah EXP lane-nya. Main ke tengah dia diusir, dan Alter Ego benar-benar membuktikan kualitasnya. Dan ini dia Alter Ego, tim yang dari dulu tidak pernah bisa ditebak. Akhirnya mereka udah mulai back on track dengan salah satu identitas dirinya mereka. Ini bounce back dari Alter Ego terlihat sangat-sangat baik ya, walaupun agak sedikit terlambat di minggu yang ke-7. Tapi
Ya apa-apa lah kalau ngomongin terlambat sebelum playoff soalnya kan. Yep. Golden Staff ngomong sudah selesai nih untuk Heist. Heist ready banget untuk team fight. Dia udah punya Demon Hunter Sword dan ini dia team Final fight-nya. Slice! Flicker Iron Siki mencoba untuk bertahan di depan sana. Flicker mau defensif tuh nampaknya Iron mencoba menyelamatkan Iron Siki. Harus kasih shot point. Berhasil memakan satu target utama mereka. Tapi damage yang terlalu besar diberikan ke seorang Aran membuat Heist benar-benar bisa ke-deliver dengan maksimal. Apa salah pelatihannya miss? Walaupun begitu 2 poin kill sudah dapatkan udah menjadi keuntungan yang sangat maksimal dan tidak bisa mereka mempertahankan turtle ketiga yang sudah memastikan tim Alter Ego perfect at turtle. Ini sebenarnya mirip kondisi sama kemarin ngelihat linknya Sutsujin, tapi dia bisa farming dengan kesana kemari, dan ini baru terlihat di menit yang ke-7 dari Favian ya baru dapetin satu turret di arah bawah. Ya karena lagi-lagi nggak ada lane yang benar-benar bisa dia secure. Dan harusnya udah ketahuan sih untuk sekarang. Favian ternyata masih belum terdeteksi. Ya, mereka masih mencari di mana Favian berada. Tapi informasi yang cukup mahal kali ini, para pasukan dari tim Alter Ego, mereka sudah mendapatkan turtle-nya. Tapi Favian, Retribution, menuju ke seorang Ronde, dapat softlet, power defensif, dan bakal coba masih disambung begitu saja. Dan kali ini Ronde masih memflicker untuk pulang. Favian akhirnya mundur ke arah belakang. Blasting Red from Heist, belum bisa menemukan apapun dan harus ingin tertaken. Dengan senjata bahkan sudah nama, taruh Favian menutup jalan pulang tim Liquid. Nile mengcutting, rotasi yang diberikan tim Liquid, dan bahkan membuat 4 pemain tim Liquid hilang. Penunggang terbaik tim Liquid, mereka dijatuhkan satu persatu oleh jungler berdarah dingin, Nile. Dan Roundel-nya punya defense yang bagus banget ya, copy Tempest of Blade, dia buying time dan flicker akhirnya membuat dirinya selamat. Yang membuat dari tim Liquid ID justru kehilangan 3 pemain mereka. Wah ini Favian! benar-benar ketahuan bahkan. Oh, di cancel. Cancel yang kelihatan kali ini dari Nino. Untungnya Nino nggak following up. Karena Nino sadar kalau dia following up ini juga nggak baik untuk dirinya. Iya takutnya Widi udah ready lagi ya untuk hard guard-nya dan itu malah menjadi bumerang untuk Ninonya. Win of Nature untuk Heist. Bentuk respect agar dia tidak bisa terkena critical damage dari Favian yang udah punya Huskclaw juga. Invade gak berhenti. Dan Nolan sepertinya udah sempat kita perbincangkan. Apalagi dengan itemnya Malefic Roar. Ini even Aran yang ngebadanin di depan terkena fracture sedikit aja. Pasti akan menimbulkan efek damage yang tinggi sekali. Ya. Dan Widdy juga jadi target empuk ya dari tadi. Pasti. Wah, enak masih target Widdy. Dan sekarang tugas dari tim Liquid, selain dia mencoba untuk melakukan take over terhadap Lord mereka yang pertama, gimana cara mereka nge-defense satu, dan kedua, buying time. Waktu, mereka butuh waktu. Mereka butuh gimana caranya ini masuk ke mid game masuk ke late game, supaya Nolannya dari Nile ini ke-nerf dengan sendirinya. Ya masalahnya ini 7.000 gold lead loh. Tapi kejauhan soalnya, masih di early game. Dan Link masih belum mencapai power spike-nya. Jauh, masih jauh. Bahkan by level aja kita udah bisa melihat di sini ada 3 level perbedaan Nile. Bener-bener untung banget, berlimpah bahkan. Yap. Dan ngelihat sinkronisasi dari Owen dan Nino ya. Tapi Favian, Oh, Nile! Oh, dikejar, untung saja Favian menuju ke arah yang salah. Heist dari target utama, dan Blast dari Heist ini miss. Membuat perpasukan dari tim Alter Ego. Mereka langsung mendobrak balik Favian untuk mundur. Itu kalau Favian targetingnya ke arah Nile. Itu chance Nile tumbang tinggi banget, Profesor. Iya, apalagi- tinggi banget. Untung dia salah turun. Satu-satunya chance untuk dia bisa survive adalah dengan fracture. Ya mau nggak mau Favian akan memanfaatkan bagaimana cut wave. Karena cuma dia yang bisa melakukan cut wave, 4-nya berusaha untuk melakukan defense. Tapi minusnya dari tim Liquid ID, mereka tidak memiliki high ground yang proper. Mereka nggak punya marksman di sini karena mereka membawakan Ruby Gold Lane. Dan kita tahu persis bagaimana power dari Ruby Gold Lane. Dia hanya bisa menjadi playmaker. Tapi untuk defensif dia akan sangat-sangat rapuh sekali. oke. Dan ini Gatot kayak masih jadi masalah nggak sih dari kemarin? Iya betul, setuju banget. Gatot masalah banget. Pertama mereka nggak punya damage per second, 0. Dan Favian tidak berada di dalam peak powernya. Jadi untuk menumbangkan Gatot adalah jawaban yang belum mereka temukan sampai saat ini. Nggak ada jawaban. Kan dari kemarin butuh banget banyak research untuk numbangin Gatot dengan revitalize-nya. Dan sekarang Lord udah mulai masuk ke base turret di arah tengah. Oke, biasa sekarang tengah menjadi sebuah base yang sangat empuk oleh para pasukan dari tim Alter Ego. Lihat, arah di depan sana bahkan nggak bisa dibatarin. Dengan Final Smash yang udah keluar kalau seorang Nino. Untungnya nggak nyangkut ke arah Detona. Winter Crown untuk Nino nih ya. Dia akan bisa semakin membeli waktu lagi nih, Prof. Wah ini dia, Giant sih dia. Arlott Winter Crown. Yang tentunya akan membuat dia bisa survive ketika nanti dia tidak memiliki skill vengeance-nya lagi. Sehingga itu akan sedikit nge-buying time di depan. Apalagi buat sekarang dengan build dari RCP yang tentunya masih belum menemukan jawaban ya atas Regen HP yang dimiliki oleh Owen juga. Karena seperti yang kita ketahui juga bahwa memang Owen build-nya sedikit berbeda nih. Dia akan menuju ke dire hit. Sehingga best attack dari pasifnya otot kawat tulang
besi akan membuat Gatot Kaca selalu bisa survive dalam keadaan yang tertekan. Oke, mereka cukup mengandalkan Iron City sejujurnya. Kalau gue lihat, mereka punya chance banget untuk balikin keadaan. Mereka punya Iron City di sana. Momentum yang diberikan Iron City adalah salah satu momentum yang bisa didapatkan tim Liquid. Karena gue tidak melihat sama sekali adanya 4 orang dari tim Terigu ini selain Haiz yang punya Purify. Ya, setuju. Karena kalau kita ngomongin soal Purify di sini, emang Haiz butuh banget untuk bisa survive ke belakang, apalagi kalau ternyata dia terkena Berjut Glacier, itu akan ngeganggu banget, terutama ketika dia lagi menggunakan Blazing Duetnya. Tuh Aaron. Invade lagi. Oke, invade lagi. Avatar of Guardian-nya kali ini untung sudah keluar begitu saja. Itu dia Link tanpa purple buff, bagikan aku tanpa kamu, lumpuh tak berdaya. Dan Ironnya udah trigger flicker loh, nggak akan ada serangan kejut Vended Flicker nantinya. Gak ada. Nggak ada dalam 2 menit ke depan harusnya. Masih aman-aman juga buat Alter Ego, mereka leading 9.000 gold lead. Gak ada sedikit pun mistake yang bahkan dilakukan oleh Alter Ego. Flawless banget ya. Flawless banget. Mereka bener-bener mainin Haiz-nya, gimana cara biar dapat level 15, tapi sekarang Haiz dikejar. Oke, Haiz akan coba dikejar. Dapat Sombra telah dikeluarkan. Blazing Duet menunjukkan seorang Haiz. Tapi pada Slash Dino menyelamatkan Haiz. Permasukan dari tim Alter Ego. Mereka coba melakukan counter seorang Aran. Detona, dinosaurusnya menjadi kecil. Dan Aran lari seorang diri. Meninggalkan seorang Iron Siki yang harus menjadi korban yang tertinggal. Beast terbuka sangat-sangat bebas secara mid lane. Tersisa 2 player saja dari tim Liquid. Teriakan habisin dari Alter Chance. Menyemangati tim Alter Ego dan Aimon Venom berandal. Ini bencana. Alter